Baik, terima kasih Om Awigana-mastu, Om Swastiastu. Ratu Pedanda Gede, Bang Buruan Manuabe, Sane Marage Suci, Sane Dahat Mulyang Titiang, Suksemang Titiang. Bapak Wisnu Bawatanaya, Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang saya hormati. Bapak Dirjen, Mas Dirjen, tadi saya lihat slide-nya, wajahnya luar biasa di slide terakhir itu. Amukti Palapa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyatukan Hindu Nusantara. Cocok wajahnya itu. Terima kasih. Para pimpinan, ketua organisasi Hindu dimanapun berada, yang juga saya hormati. Ratu Idedane Sarang Sami pamilet webinar puniki yang dahat suksemang titiang. Mogi Ratu Sarang Sami Presiden ngamangguhan kerajangan Kedir Kayusan Sami waras sekali sampun yang disampaikan oleh Ratu Pedanda tadi waras, wareg, dan juga kita juga bisa melaksanakan kehidupan kita dengan baik, tentu saja dengan protokol kesehatan. Pertama, Titiang menyampaikan apresiasi terhadap 10 lembaga yang berkolaborasi saat ini, karena ini adalah sesuatu yang fenomenal. Sejarah juga, Mas Agus. Kita bisa menyaksikan 10 lembaga, ada majelis yang merupakan representasi tertinggi umat Hindu, kemudian ada juga Binmas Hindu yang menjadi bagian dari unsur pemerintah, yang merupakan bagian dari Guru Wisesa. Kemudian juga ada ormas yang juga sangat lengkap, dari ormas yang terkait dengan kecendekiawanan sampai ormas pemuda dan kemahasiswaan. Saya kira ini adalah suatu hal yang perlu kita syukuri bersama. Kita harus ngayu bagi, karena kolaborasi itu adalah kata kunci yang sangat penting di dalam kita berupaya menjalankan dharma agama dan dharma negara. Tanpa kolaborasi saya kira kita sulit untuk menghadapi realitas dunia yang berubah sangat cepat, dan juga tantangan, baik tantangan kebangsaan maupun keumatan yang juga sangat besar. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan melihat dan membicarakan Prambanan ini dari perspektif politik kebangsaan. Saya ingin menyampaikan juga apa yang menjadi cara pandang yang juga disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya menuliskannya, ini adalah Candi Prambanan itu kita lihat sebagai apa yang kita sebut sebagai artefak dan juga sesuatu milik yang tidak hanya milik umat Hindu, tetapi juga milik bangsa dan juga milik dunia dan bahkan universe. Saya menyebutkan atau membawakan judul ini sebagai Prambanan for the Nation, for the World, and for the Universe. Ini satu cara berpikir yang menurut saya penting sekali ke depan, karena kalau kita melihat Candi Prambanan, kita tidak bisa melihatnya inward looking, tapi kita harus letakkan Candi Prambanan itu dalam frame yang lebih besar, yang lebih luas, dalam kerangka kepentingan national interest, bahkan kepentingan dunia. Karena apa yang kita sebut sebagai nation state sekarang ini, negara bangsa itu berdiri di atas fondasi besarnya, yaitu sejarah masa lalu. Tidak mungkin ada Indonesia hari ini kalau tidak ada sejarah di masa lalu. Dan sejarah masa lalu itu adalah kumpulan dari berbagai peristiwa dan juga fondasi yang dibangun oleh para founding fathers kita, bukan founding fathers yang hanya tahun 45, tetapi founding fathers kita di masa lalu. Para resi, para maharesi, para raja, para
local genius yang membentuk Indonesia, Nusantara ini, dan meninggalkan sesuatu karya-karya besar yang kayak kita sebut sebagai karya yang betul-betul meninggalkan jejak kebanggaan kepada kita semua. Jadi dengan cara melihat seperti itu, kita melihat Candi Prambanan itu bukan hanya pusaka kita milik umat Hindu, tetapi juga warisan heritage milik bangsa Indonesia dan juga dunia. Apalagi kita tahu UNESCO telah menetapkan Kompleks Candi Prambanan itu sebagai warisan dunia, World Heritage, pada tahun 1991. Angka kepentingan nasional itu. Saya menggunakan ini membuat judul apa yang saya sebut judulnya adalah inspirasi Indonesia. Karena inspiring Indonesia. Karena bagaimanapun kalau kita melihat mahakarya Prambanan ini, dan juga kita lihat juga Candi Sewu yang berada tidak jauh dari Candi Prambanan, sesungguhnya bisa menginspirasi Indonesia. Apa saja yang kita sebut sebagai menginspirasi Indonesia? Yang pertama adalah dia bisa menginspirasi Indonesia karena menempatkan apa yang kita sebut sebagai konsep harmoni dalam perbedaan atau dalam keragaman, bukan dalam angan-angan, tetapi dalam sesuatu yang konkret, yang nyata, yang bisa dilihat. Ini bisa kita lihat secara kasat mata, di mana kompleks Candi Prambanan itu di internal umat Hindu sendiri adalah salah satu wujud nyata harmoni dalam perbedaan atau keragaman. Di mana di dalam kompleks Candi Prambanan itu ada Candi Siwa sebagai candi utama. Kita tahu ada prasasti Siwa Graha yang kemudian menjadi satu candi atau prasasti yang menunjukkan bahwa candi ini adalah bagian dari Siwalaya dan kemudian bagian dari tempat pemujaan terhadap Siwa Mahadewa. Tetapi yang penting di dalam candi itu bukan saja ada Candi Siwa, tetapi berdampingan dengan Candi Wisnu dan Candi Brahma. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat penting, menginspirasi bukan hanya umat Hindu, tetapi juga Indonesia. Karena apa? Karena di dalam pemujaan terhadap Siwa juga ada pemujaan terhadap Wisnu dan juga pemujaan terhadap Brahma, termasuk juga pada Prawara dan Sakti yang ada di sana. Dan ini menurut saya juga sejaman dengan konsep Samuan 3, sekitar abad 9, abad 10, ketika ada kekuasaan Dharma Udayana dan Mahendradatta, bagian dari dinasti Sri Kesari Warmadewa, dengan Senopati yang terkenal dalam Pukuturan, itu membuat satu bentuk rekonsiliasi dan upaya menerima secara harmonis berbagai macam istadewata untuk diterima dalam konteks desa Pekraman di Bali. Dan Candi Prambanan itu menunjukkan wujud nyata dari penerimaan terhadap 3 hal itu. 3 istadewata, Siwa, Brahma, dan Wisnu. Ini adalah salah satu wujud nyata dari harmoni dalam perbedaan dan keragaman yang kita dapatkan dari Candi Prambanan. Dan hal yang lain adalah Candi Prambanan bukan hanya menjadi contoh di dalam harmoni di internal. Dengan Candi Sewu, candi yang bercorak Buddha yang kurang lebih 800 meter dari Candi Prambanan. Ini juga menunjukkan konsep nyata tentang harmoni dalam keragaman yang selanjutnya di masa berikutnya setelah masa Mataram kuno, Medang Mataram ini ada
Kediri dan juga Singosari, ada Emputan Tular di masa itu kemudian menulis tentang kitab Sutasoma yang kita sangat dikenal, kemudian menjadi salah satu petikan di dalam kitab Sutasoma menyebutkan tentang Bina Eke Tunggal Ika Tanhanu Dharma Mangruwa. Itu adalah salah satu hal yang kemudian kita pakai sebagai sesanti di dalam konsep nation building kita, yang kemudian kita tunjukkan bahwa Siwa dan Buddha itu bisa duduk harmoni, bukan dalam konsep saja tetapi juga di dalam wujud nyata ketika dua candi ini bisa berdampingan. Ini adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai Candi Prambanan. Itu adalah identitas atau DNA bangsa Indonesia, menunjukkan tentang DNA dari bangsa Indonesia yang sejak masa lalu memang menganut konsep harmoni dalam perbedaan, memangut konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Candi Prambanan itu juga adalah cermin dari kemajuan peradaban bangsa. Ini inspirasi pada Indonesia. Mengapa saya sebut Candi Prambanan itu cermin kemajuan peradaban bangsa? Karena Candi Prambanan itu adalah hasil buah pikir dan karya ahli-ahli arsitektur Nusantara. Kemampuan untuk menunjukkan teknologi dari para leluhur bangsa kita saat itu yang mampu membangun candi, sebuah karya arsitektur yang sangat indah. Ini keindahan Candi Prambanan ini diakui oleh seluruh dunia. Tata letaknya yang juga rapi. Kemudian ada mandala, ada sekitar 240 candi kecil yang melingkupinya. Kemudian teknik pengerjaannya juga sangat rumit, terutama kita lihat dari panel-panel relief yang mengisahkan tentang Ramayana. Ini sebuah teknologi yang luar biasa yang kita miliki di masa lalu. Kemudian dari tata letak astubuminya juga saya lihat adalah salah satu pengaturan tata letak yang sangat rapi dan luar biasa yang mengelilingi ini Candi Prambanan. Dan juga dari teknik pengerjaan, kita lihat juga kemajuannya dilihat dari, kita bisa bandingkan kalau pada saat-saat itu candi-candi yang ada misalnya di Asia Tenggara, kemudian bisa di India sendiri, kita bisa katakan Candi Prambanan itu adalah masterpiece, ya. Mahakarya, masterpiece. Kita punya Borobudur yang masterpiece, yang juga dibangun pada dinasti Salendra. Ini juga masterpiece karena teknologi pengerjaan yang luar biasa, dan tentu saja ini memang menunjukkan kemampuan dari bangsa kita, leluhur kita di masa lalu, yang bisa membuat sebuah candi, kompleks candi yang tentu saja teknologinya bisa dikatakan sama unggulnya atau bahkan lebih unggul dibandingkan teknologi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di masa yang sama. Dan ini saya sebut sebagai masterpiece dari maestro, ya, maestro yang membangun ini dan merupakan simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa. Tadi adalah DNA bangsa kita yang harmoni, tetapi yang kedua adalah masterpiece sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa. Yang ketiga, mengapa Prambanan menjadi inspirasi Indonesia adalah karena Prambanan itu adalah sumber pembelajaran yang tidak pernah kering. Kalau kita lihat, kalau Anda mengunjungi Candi Prambanan, itu ada relief di dalam dinding candi yang sebenarnya mengandung sumber pembelajaran yang luar biasa mengenai nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai luhur. Kita tahu di relief Candi Siwa itu ada kisah Ramayana, gubahan Walmiki, dan itu adalah bagian dari Itiasa, yang bagian dari Semerti, Weda Semerti yang diajarkan dalam visual relief yang saya kira dengan cara itu orang akan mudah. Saya bayangkan waktu itu pemuja Siwa di Prambanan akan mudah memahami makna dari cerita Ramayana itu ketika melihat relief yang ada di candi-candi ini. Karena ibaratnya sekarang kalau ada plot sinetronnya sudah luar biasa cara untuk menggambarkan babakan-babakan yang ada
di dalam kisah-kisah Ramayana. Itu sangat luar biasa secara visual. Dan juga yang menarik adalah ada relief Kalpataru yang dipahat di dinding Candi Prambanan. Ini mengisahkan tentang pohon kehidupan, tetapi saat ini kita tahu bahwa konsep Kalpataru ini menjadi simbol penghormatan kita terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ini sesuatu yang sangat penting, mendasar karena kita bisa belajar dari Prambanan mengenai apa yang menjadi nilai keutamaan bangsa kita itu melalui relief yang ada di dalam dinding candi. Dan itu sangat mudah dipahami, makanya menurut saya tentu ini akan menjadi satu hal yang menjadi keunggulan dari Candi Prambanan karena dia akan bisa memberikan sumber pembelajaran yang tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tentu dengan inspirasi bagi bangsa itu kita harus lanjutkan ke depan untuk meletakkan Candi Prambanan ini lebih besar manfaatnya bagi bangsa dan termasuk juga di dalamnya umat Hindu. Tadi sudah disampaikan oleh Ratu Pedanda dan juga oleh Pak Wisnu dan Pak Seto bahwa Candi Prambanan ini adalah candi, jelas sekali ini sudah candi Hindu. Karena ini pemujaan terhadap Siwa Mahadewa dilakukan, juga ada pemujaan terhadap Wisnu dan Brahma. Sehingga ke depan harusnya candi ini diberi ruang yang lebih leluasa bagi umat Hindu untuk menjalankan ibadah dan aktivitas ritualnya. Candi-candi saat ini memang sudah ada semacam komitmen dan juga ada will dari pemerintah untuk membuka ruang umat untuk melakukan aktivitas ibadah dan ritual. Dan ini memang kita kenal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Itu memang candi dan peninggalan-peninggalan cagar budaya itu bisa digunakan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Jadi pemanfaatan candi untuk kepentingan ibadah, aktivitas ritual, kita berterima kasih sejak 80-an sudah diberikan tempat di Prambanan untuk Tawur Kesanga. Kemudian kemarin juga ada acara yang kita sebut Abhiseka, itu adalah bagian dari acara yang dibangun untuk menjadikan Prambanan sebagai center atau pusat bagi aktivitas ritual dan spiritual umat Hindu. Saya berpendapat bahwa pemanfaatan untuk agama jangan dikontraskan dengan pelestarian cagar budaya. Kita sudah punya pengalaman yang luar biasa mengenai ini di Bali. Kita punya banyak sekali tempat-tempat cagar budaya di Bali. Kita tahu ada Gunung Kawi, kemudian ada banyak tempat-tempat peninggalan masa lalu yang kemudian terawat dengan baik. Itu karena memang ada semacam kesepahaman dan juga pemahaman yang kuat. Ada awareness, ada ownership, sehingga tempat-tempat yang justru itu digunakan sebagai tempat peribadatan, tempat untuk aktivitas ritual, itu dihormatan, dirawat, dan dilestarikan. Jadi ada ownership dan awareness terhadap tempat-tempat yang kita sebut cagar budaya. Ini memang ada semacam strategi di masa lalu yang juga digunakan oleh para leluhur kita. Tempat-tempat yang dianggap sangat penting itu kemudian disucikan, disakralkan, bahkan dibuat satu larangan untuk masuk ke wilayah itu yang disebut sebagai hutan larangan untuk membuat pelestarian terhadap hutan itu bisa dilakukan. Itu salah satu strategi yang dulu pernah digunakan. Saya kira juga ketika umat itu menggunakan atau bahkan menghormati, mensakralkan tempat itu, maka penghormatan terhadap cagar budaya jauh lebih baik dibandingkan kalau kita tidak menempatkan hal itu. Kita banyak mendengar cerita bahwa tempat-tempat cagar budaya kemudian dirusak menjadi objek dari aksi coret-coret gitu. Kemudian justru akhirnya menyebabkan tidak ada penghormatan dan
penghargaan terhadap tempat itu karena memang tempat itu dianggap sebagai hanya satu tempat yang tidak diperkuat dengan rasa respect, penghormatan terhadap masa lalu. Jadi ini tentu harus ada bangun kesadaran bersama dan saya lihat ini tidak bisa dikontraskan antara apa yang kita sebut sebagai pelestarian cagar budaya dengan pemanfaatan untuk agama, itu saling memperkuat. Yang diperlukan adalah pengaturan tata kelola dan edukasi agar dua kepentingan itu terjaga. Jadi satu pihak cagar budaya harus kita jaga karena ini memang sesuatu yang warisan yang kita harus jaga bersama-sama. Seperti apa itu menjaganya, tentu harus ada satu paradigma yang juga berkembang di teman-teman arkeolog, juga di Balai Cagar Budaya, bagaimana cara merawat dan menjaga supaya warisan sejarah ini tidak rusak. Tetapi sisi lain juga umat itu mendapatkan kesempatan diatur mengenai bagaimana cara untuk memanfaatkannya itu. Dan ini saya kira bisa dibicarakan mengenai pengaturan tata kelola termasuk edukasi. Karena bagaimanapun penghormatan perlu edukasi. Misalnya orang yang mengunjungi Candi Prambanan itu dia datang dengan penghormatan dan juga satu respect terhadap masa lalu. Dia tidak hanya menjadi tempat selfie, tetapi adalah satu sikap penghormatan terhadap masa lalu sehingga dia tidak melakukan tindakan etik yang kemudian justru tidak sesuai dengan penghormatan itu. Itu saya kira harus dibangun edukasinya. Sehingga kita bisa menyesuaikan antara kepentingan menjaga pelestarian cagar budaya itu dengan kepentingan penghormatan ruang bagi umat Hindu untuk beribadah. Ini bisa dibicarakan pengaturan dan tata kelola dan edukasinya. Yang kedua, pemanfaatan Candi Prambanan harus dibawa ke dalam pemanfaatan sebagai sumber edukasi dalam membangun nation and character building. Tadi sudah saya sampaikan gimana Candi Prambanan itu menjadi inspirasi Indonesia, memuat banyak nilai-nilai luhur keutamaan bangsa yang divisualkan tergambar dalam relief candi. Nah, ini bukan hanya lagi perlu mengangkat legenda Roro Jonggrang, tadi dalam slide-nya Perdana sebut kita terlalu tercekoi oleh satu legenda yang menganggap bahwa ini candi ini dibangun dengan kebut semalam, SKS ya, sistem kebut semalam sekali jadi, padahal pembangunan candi ini memerlukan perjuangan bertahun-tahun dari dinasti Sanjaya Sailendra ini, dari Rakai Pikatan kemudian baru bisa kemudian sampai pada Rakai Watukura dia Balitung misalnya. Itu adalah kurun waktu yang cukup panjang untuk menyempurnakan keberadaan candi, sehingga perlu ada edukasi mengenai nilai-nilai kerja keras yang pernah dimiliki oleh leluhur kita ketika membangun candi, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, kemudian juga nilai-nilai harmoni, toleransi dalam keragaman, nilai-nilai luhur lain yang muncul dalam relief candi. Jadi edukasi nation and character building ini kita bisa bangun dari Candi Prambanan. Kemudian edukasi identitas kebanggaan bangsa. Bagaimana Prambanan juga mengangkat kemajuan peradaban bangsa kita di masa lalu, sehingga generasi muda kita punya rasa bangga terhadap karya-karya masterpiece dan maestro dalam ilmu pengetahuan teknologi masa lalu. Jadi kalau kita ingin membangun kebanggaan generasi milenials kita, itu bukan hanya membangun kebanggaan tentang masa depan. Di Amerika karena sejarahnya belum ada, mungkin Apollo, apapun teknologi yang kaitan dengan ke bulan, ke antariksa itu dipakai sebagai satu bentuk kebanggaan. Tapi kita bisa kombinasikan kebanggaan kita dengan kemajuan masa kini dengan kemajuan kita masa lalu. Bahwa kita punya pondasi untuk maju di masa kini dan masa depan karena kita sudah maju di masa lalu gitu. Dengan karya-karya maestro dan masterpiece yang dimiliki oleh local genius kita di masa lalu. Candi Prambanan juga bisa dijadikan laboratorium riset pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata edukasi. Nah, ini penting sekali soal edukasi. Karena bagaimanapun dalam kurikulum pembelajaran di sekolah itu candi itu dipelajari bukan hanya sebagai harusnya bukan sebagai artefak sejarah saja.
biasanya bicara soal tahun siapa yang mendirikan candi tersebut dan nama-nama besar, tetapi harus dibangun candi itu dalam edukasi di sekolah sebagai bagian dari nation and character building seperti tadi saya sampaikan. Apa sih, mengapa dulu orang membangun candi Prambanan berdekatan dengan Sewu dan itu tidak ada persoalan di masa lalu. Kemudian juga bagaimana Siwa dan Brahma dan Wisnu itu diterima oleh para raja dan juga dalam sejarah masa lalu dan hidup harmoni di masa itu. Dan itu adalah pelajaran berbasis nilai yang perlu dibangun di sekolah-sekolah ketika kita belajar tentang candi. Gitu. Jadi anak-anak sekolah tidak hanya bicara soal Roro Jonggrang atau diteruskan soal itu, tetapi kita harus bicara soal kerja keras, kita bicara soal kemajuan, kebanggaan, bicara soal teknologi, bicara soal kita bicara soal inspirasi bagi bangsa ini. Nah, saya kira itu penting sekali di era kekinian. Pesan-pesan untuk membuat rasa candi itu ada rasa bangga dan karya masterpiece. Mungkin ini saya titip juga dengan teman-teman di TWC maupun di dunia pendidikan akan bisa kita angkat ini sebagai bagian dari dengan cara-cara kekinian. Bisa dalam bentuk kartun, games, futuristik. Jadi sekarang anak milenial kan sangat mudah sekali untuk punya superhero, dan superhero-nya saya kira salah satu yang penting adalah kita lekatkan dengan bagaimana superhero di masa lalu membangun masterpiece ini. Dan itu bisa digunakan untuk masa-masa yang akan datang, bagaimana pengenalan candi itu bisa lebih menarik bagi anak-anak muda. Ini penting sekali supaya anak-anak muda ini punya penghormatan, apresiasi terhadap candi dengan cara itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk ke dalam bagaimana candi ini juga berperan untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Pengembangan pariwisata tidak harus dikontraskan, karena saya kira sekarang ini yang peluang paling besar adalah pembangunan pariwisata, ya, penggunaan candi dan tempat-tempat peninggalan masa lalu kita, heritage, untuk kepentingan pariwisata. Dan pengembangan pariwisata ini tidak harus dikontraskan dengan pelestarian cagar budaya. Pariwisata itu bisa dibangun untuk menghormati juga menjaga heritage. Apalagi sekarang ini kita punya pengalaman Bali dalam mengelola pariwisata budaya, ya. Dan juga bagaimana tourism itu juga bisa berdampingan dengan heritage, ya. Kita juga punya konsep kota pusaka, kota yang ramah terhadap heritage, ya. Apalagi kita tahu tren tourism sekarang ini ke wellness tourism, ke quality tourism, bukan lagi mass tourism, sehingga lebih menekankan pada sisi wellness, orang menekankan pada experience, pengalaman, kemudian mengambil pelajaran dari aktivitas wisatanya. Jadi tidak semata-mata mengunjungi, tetapi dia mendapatkan pelajaran dari aktivitas wisatanya. Misalnya ada yoga, ekoturism, pilgrims. Nah, pilgrims ini muncul sebagai satu commodification baru dalam dunia tourism, tirta yatra, wisata heritage. Tirta yatra tiap tahun orang Bali ke Jawa, dan juga tentu saja ini harus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilihat, ya. Perlu didukung edukasi tadi bahwa harus ada penghormatan terhadap candi, ada event, attraction, access, amenities, itu adalah sesuatu yang sangat penting karena kita tahu sekarang ini ada beberapa event yang bisa diselenggarakan. Kemudian kita perlu perluas promosinya ke diaspora India, karena India itu luas sekali, penduduknya besar, kelas menengahnya semakin meningkat, dan ada di mana-mana diasporanya, tidak hanya di India, tetapi juga sampai Singapura, Malaysia, bahkan ke Amerika, Eropa, dan juga diaspora Asia Timur. Sekarang ini kita bicara soal Korea Selatan, Jepang, kemudian Taiwan, itu adalah negara-negara, dan bahkan China, itu adalah negara-negara yang kelas menengahnya bangkit dan kemudian punya waktu dan uang untuk melakukan traveling, dan itu harus disambut dalam satu bentuk commodification mengenai wisata pilgrims atau tempat kunjungan ziarah, bahkan juga tirta yatra, gitu.
Tapi yang penting dari hal itu adalah kita harus meningkatkan nilai tambah dari pariwisata itu pada masyarakat sekitar dan UMKM, pembukaan lapangan kerja, banyak guide yang perlu dilatih, itu masyarakat lokal, penjual souvenir, cenderamata, menghidupi sektor pendukung. Saya kira impact-nya luar biasa sebenarnya kalau kita bicara soal ini. Dan Pak Jokowi sedang menyiapkan super prioritas destinasi baru. Tidak hanya Mandalika dan Toba, tetapi Borobudur dan Prambanan, karena itu dibangun airportnya sudah cukup besar di Jogja, New Airport, kemudian ada nanti jalan tol menuju Borobudur, dan dari Budur kita sambung juga ke Jogja, jadi ada salah satu connectivity jadi isu tidak menjadi masalah, karena itu akan menjadi satu daya dukung yang kuat, sehingga harus disambut dengan penyiapan Candi Prambanan secara lebih baik. Tata kelola destinasi juga harus dibangun profesional tapi ramah terhadap heritage dan inklusif. Inklusif ini penting supaya juga melibatkan masyarakat sekitar dan juga umat Hindu di dalam tata kelola destinasi wisata. Dan tentu saja yang penting adalah bukan hanya mendatangkan devisa tetapi juga akan membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan bukan saja bagi umat Hindu tetapi umat lain di sekitarnya. Saya kira Prambanan memiliki potensi yang cukup besar untuk kita bawa ke arah itu, dan tentu dengan diskusi ini argumentasi utama fondasi bagi Prambanan untuk dimanfaatkan baik itu untuk ritual, kemudian untuk sumber pembelajaran dan juga untuk ekonomi dan kesejahteraan bersama itu semakin kuat. Saya kira itu Pak Agus, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.